Udah ganteng? Udah ya? Oke, ketemu lagi. Saya Aryo yang akan menemani kamu di berbagai macam informasi soal konten media dan jurnalistik ya. Kali ini saya akan ajak kamu untuk bicara soal konten kreator. Nah, apa itu konten kreator? Siapapun yang bisa membuat konten yang kemudian diupload dimanapun. Nah, kebetulan yang lagi tren adalah media sosial, jadi diuploadnya di situ. Mau di mana? Boleh di Instagram, ya, boleh di Facebook, boleh di YouTube, boleh di TikTok, boleh dimanapun. Itu adalah dibuat oleh siapa? Konten kreator. Jadi, siapapun bisa membuat konten yang bisa diupload dimanapun. Mau di media sosial boleh. Ya, kenapa? Karena media sosial tahu ya, punya prinsip yang namanya UGC, User Generated Content. Oke, kalau gitu kita bicara soal tips and trick menjadi konten kreator ya. Tapi harus dipastikan dulu kalau kita menjadi konten kreator yang seperti apa, yang hanya ingin berbagi saja ya, atau memang tujuannya adalah mencari duit atau cuan. Nah, ini lain cerita. Oke lah, kita ambil secara umum saja. Nah, menjadi konten kreator berarti harus ada semangat berbagi. Kan gitu ya. Berbagi apa? Berbagi informasi yang ada di sekitar kita. Dengan apa? Dengan alat yang kita punya. Nah, nanti produknya apa? Konten-konten yang bisa tayang di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan dimanapun media sosial lainnya. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan seorang konten kreator? Nah, ini dia nih. Konten kreator harus memiliki ide-ide cemerlang, gitu ya. Nah, ide-ide ini terkait dengan apa yang dekat dengan dia. Ya, saya selalu mengatakan demikian, dekat dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau memang teman-teman memang suka masak, bikinlah konten-konten soal masak. Kalau teman-teman suka jalan-jalan kemanapun, bikinlah konten tentang jalan-jalan. Tapi jangan lupa, ya, jalan-jalan tetap dinikmati. Jangan menikmati bikin kontennya kemudian teman-teman stres, rugi gitu ya. Enggak. Tapi intinya adalah jalan-jalan, nikmati, dan bikinlah konten sekalian. Kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman suka misalkan mendaki gunung gitu ya, silahkan bikin konten soal itu. Teman-teman suka berbelanja gitu ya, menunjukkan tempat-tempat perbelanjaan yang mana yang menarik dan seterusnya, yang punya diskon, silahkan bikin konten soal itu ya. Nah, temukan ide itu, nah garap, mau di mana kita bikin, mau dalam konten, bentuk konten seperti apa, mau bentuk dalam konten tulisan, mau dalam konten audio seperti podcast misalkan, atau kita mau bicara dalam konteks audio video yang bisa kita tayangkan di YouTube. Nah, pilih di mana mau kita taruh konten-konten tadi. Nah, setelah kita pilih maunya gimana, nah tinggal kita kemudian bersiap memproduksi kontennya. Kalau kita mau milih YouTube ya berarti tentu saja ya kita harus dengan gaya YouTube, kan gitu ya. Mau bicara tentang Instagram, ya tentu saja dengan gaya Instagram. Menu-menu Instagram itu harus kita kuasai dengan baik. Ya. Nah, yang paling penting adalah kualitas konten, Kak. Kita bikin konten bagus, tapi ternyata gambarnya nggak oke, suaranya nggak clear gitu ya. Lucu juga kan, gitu ya. Siapa yang mau nonton gitu ya. Nah, coba belajar dengan baik bagaimana memproduksi konten dengan baik. Itu saja sih tips sederhananya. Mau melihat bagaimana konten-konten kreator bekerja dan bagaimana kemudian konten yang mereka hasilkan, saya punya cuplikannya. Kita lihat sama-sama ya. Seharian berburu jajanan murah di Pekan Raya Jakarta 2023, kalap banget. PRJ balik lagi guys. Ini salah satu event terbesar, terlengkap, dan terlama se-Asia Tenggara dari 14 Juni sampai 16 Juli 2023. Untuk tiketnya bisa dibeli online ya gengs, atau bisa beli di tempat. Tapi gue saranin beli online aja ya, supaya nggak ngantri. Nah, jajanan pertama gue langsung beli 2 pack ciki-ciki murah, cuma 15.000 aja. Gak afdol kalau ke PRJ nggak beli snack ini ya, gengs. Hahaha. Abis itu gue tukerin voucher di standnya teh botol. Dapat 4 varian minuman cuma 10.000 aja. Nah, di sini juga ada American Donut, kalian wajib beli. Abis itu, kita melipir ke booth Chokomori. Katanya sih ini makanan sombong. Kalau nggak enak, uang kembali. Di sini gue beli 1 varian aja. Next, tukerin voucher lagi di booth Kopi Tubruk Gajah. Ini juga gratis ya, gengs. Tapi di sini gue beli paket 30.000 untuk dapat 3 kemasan kopi plus 1 tumbler. Lanjut, beli ciki lagi, satunya 10.000, terus kita beli 2. Habis itu gue ke booth sepatu ya. Karena gue suka olahraga, kita beli sepatu runner dulu. Di sini gue beli 2, buat gue 1 sama nyokap 1. Beli 2 cuma 400.000 loh. Dari harga normalnya 500.000 untuk 1 sepatu. Lumayan kan? Nah, buat kamu yang kangen bakpia khas Jogja, di sini ada bot bakpia patok 25 sama Tugu Jogja. Habis itu tukerin voucher lagi ke booth Canceler. Melipir deh beli crispy baby crabs, harganya cuma 25.000. Rasanya sosol ya. Gue juga beli es potong, harganya cuma 10.000. Sembari jalan juga beli susu Indomilk 20.000 dapat 7
pieces. Oh iya, di sini kalian juga bisa main games buat dapetin kopi gratis dari kapal api. Tinggal teriak sekenceng-kencengnya. Terus jangan lupa makan kerak telur juga ya, gengs. Oh iya, di sini juga masih banyak but-but makanan ya, gengs, kayak Kongguan, Indomie, Lemonilo, Kusuka, Pop Ice, dan masih banyak lagi. Selain itu, di sini juga banyak pameran otomotif, motor, mobil, sepeda. Ini dia nih hasil berburu gue di Pekan Raya Jakarta kali ini. Yuk, buruan ke PRJ ya, borong sepuasnya. Next, kita belanja apa lagi ya? Seharian eksplor pulau yang ada di Padang, mulai dari Pulau Pasir Putih sampai Pulau Setan. Emang beneran ada setannya? Yuk ikutin gue. Jadi gue mulai perjalanan itu dari Bukit Tinggi ke Padang kurang lebih 2 jam. Sampainya di Padang, kita langsung cus ke Pulau Mande kurang lebih 1 jaman. Sepanjang perjalanan, kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah banget. Sesampai di Pulau Mande, kita bakal ketemu sama beberapa orang yang akan menawarkan jasa tur wisata pulau. Di sini gue milih Om Buyung untuk memakai jasa tur antar pulaunya. Ada beberapa tawaran paket destinasi, mulai dari paket 1 sampai paket 4. Berhubung gue mau one day trip aja, jadi gue ngambil rute 1, mulai dari trip Pulau Setan, Pulau Cubada, spot snorkeling, Pulau Sironjong Kete, hingga Pulau Pasir Putih. Kita berangkat. Dari dermaga kita langsung OTW ke Pulau Setan, kurang lebih sekitar 20 menitan. Oh iya, di sini kita charter satu kapal ya. Jadi cuma gue, Monju sama Bibi aja yang ada di kapal. Banyak perjalanan, asli ini pemandangannya indah banget. Nah, kita udah sampai di Pulau Setan. Asli rame banget woi. Jadi kita langsung makan siang dulu. Habis makan rencananya sih mau berenang ya, tapi nggak jadi karena cuacanya terik banget. Jadi gue mutusin main pasir aja sembari diliatin sama Monju. Oh iya, di sini kalian bisa menikmati beberapa jenis olahraga air. Ada banana boat, jet ski, dan masih banyak lainnya. Habis dari Pulau Setan, cus kita langsung ke spot snorkeling. Sepanjang perjalanan, kita ngelewatin Pulau Cubada. Tapi kita nggak mampir di pulaunya, karena ada sesuatu. Kabarnya sih ada masalah sengketa atau apa gitu. Jadi kita nggak boleh mampir. Ini dia nih, tempat snorkelingnya. Gue udah nggak sabaran pengen berenang sembari ngeliatin keindahan di dasar lautnya. Cus, langsung aja yuk, nyebur. Indah banget ya. Habis dari snorkeling, kita langsung ke Pulau Sironjong Kete. Di sini kita bisa uji adrenalin. Kita bisa terjun dari atas bukit yang tingginya kurang lebih 3 meteran kali ya. Berhubung badan gue agak berat, jadi gue nggak ikutan terjun. Hahaha. Habis itu kita lanjut ke Pulau Pasir Putih. Ini bener-bener airnya jernih banget sih. Saking jernih dan beningnya, semua ikan kelihatan. Di pulau ini juga tersedia tempat bilas bersih sehabis snorkeling. Jadi kita udah bersih deh balik ke dermaganya. Oke, kita balik ke dermaga. Sepanjang jalan kita banyak ketemu sama kapal nelayan buat nangkap ikan. Seru banget sih perjalanan antar pulau di Mande ini. Jujur, gue seneng banget sembari menikmati keindahan dari setiap pulaunya. Sesampai di dermaga, kita langsung hunting ikan asin ya. Ikan ini diolah sendiri dari warga setempat. Habis itu kita langsung cus balik ke Bukit Tinggi karena udah lumayan sore, sembari menikmati sunset yang sangat indah. See you, bye-bye. Luar biasa ya. Kontennya banyak banget ya. Nah, itulah cara contoh-contoh konten yang dihasilkan oleh konten kreator. Saya percaya kawan-kawan punya ide-ide lah, ya punya mau lah ya. Silahkan eksekusi saja gitu ya. Gak usah malu-malu kalau mau bertanya, silahkan di kolom komentar, nanti kita akan jawab pelan-pelan. Oke, sampai ketemu di edisi berikutnya, di penjelasan-penjelasan berikutnya. Jangan lupa belajar dengan baik ya, dengan tekun ya, PR-PR yang dikerjakan. Oke, bye-bye!